Halo semuanya, hari ini kita akan mempraktekkan tentang bagaimana cara menolong persalinan dengan distosia bahu. Di awal kita tetap harus memimpin persalinan, ibunya mengedan. Kemudian jika tidak ada his atau ibunya sedang istirahat, kita akan cek DJJ. Selebihnya kita harus tetap menunggu sampai kalaupun misalnya ketubannya belum pecah, dia harus ditunggu sampai pecah. Spontan kita minta ibunya untuk mengedan. Nah, ini mahasiswanya ada dua ya, yang satu itu mempraktekkan posisi litotomi. Kemudian ketika kepala sudah lahir, kita tetap mengecek tali pusat apakah ada lilitan atau tidak. Kalau longgar kita lepaskan ya, kalau tidak ya kita jepit ya, kemudian dipotong. Kemudian kita cek apakah bisa dilakukan manuver biparietal atau tidak. Kalau tidak bisa, kita curigai apakah ada tanda turtle sign ya. Tanda turtle sign itu adalah tanda seperti kepala kura-kura yang keluar dan masuk. Jadi kalau ibunya nggak ngeden, kepalanya bisa agak masuk ke dalam lagi. Itu menandakan bahwa bahunya terlalu besar untuk bisa melewati bagian vagina. Kemudian kita lakukan perasat macrobirth, di mana menarik dengan curam bagian lutut ke arah dada ibu. Kemudian asisten melakukan perasat Masanti dan Rubin dengan menekan suprasimfisis. Hal ini untuk membantu memperkecil diameter dari bahu. Kemudian kita bantu lahirkan bayi. Biasanya dengan perasat macrobirth dan bantuan Masanti ini 80% bayinya sudah bisa lahir ya. Kalau misalnya imbang fetopelviknya bagus, artinya vaginanya dengan bahunya seimbang ukurannya. Tapi kalau tidak bisa, kita coba sekali lagi dengan perasat lain, yaitu mencoba untuk membuat posisi bahu bayi oblik ya. Atau kalau tidak, perasat terakhir yaitu untuk removal arm baby ya. Jadi kita bagaimana caranya melahirkan lengan bayi, namun ini beresiko untuk fraktur. Pada dasarnya pertolongan distosia bahu ini memang tidak boleh dilakukan oleh bidan, tapi harus dokter. Namun kita tidak bisa memastikan kapan tindakan gawat darurat itu ada. Kadang kita upayakan bayinya lahir normal, tapi bisa jadi pada saat kita salah mengukur atau TFU-nya terlalu tinggi, maka ukuran bahunya juga terlalu besar. Oleh karena itu, distosia ini wajib untuk dipelajari oleh bidan meskipun itu bukan kompetensinya. Hal itu untuk menjaga juga, karena siapa tahu pada saat melakukan rujukan tiba-tiba lahir di tengah jalan gitu ya. Maksudnya begini, kalau misalnya dipimpin selama 1 jam untuk multi, kemudian 2 jam untuk primipara tidak lahir-lahir, kemudian lahir hanya kepala saja, kemudian didiagnosa distosia bahu, kemudian dirujuk ke rumah sakit, tiba-tiba nanti di perjalanan ternyata setelah melakukan perasat-perasat tadi bisa dilahirkan. Nah, kita harus jaga-jaga. Mungkin begitu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.